Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi perkalian berbagai bentuk pecahan. Kita langsung saja ke contoh-contoh soal yang akan saya bahas. Di sini ada 3 contoh soal, ya. Oke, kita lanjut yang pertama. 2/6 dikali 3/13 dikali 25% dikali 0,4. Nah, di sini langkah pertama adalah merubah semua bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, di sini saya akan menggunakan pecahan biasa. Yang pertama adalah 4/2/6. Nah, itu bentuknya pecahan campuran akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dengan kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulatnya, yaitu 6 kali 4, 24 ditambah 2 sehingga 26. Maka pecahan biasanya adalah 26/6. Kemudian kita kalikan dengan 3/13, sudah bentuk pecahan biasa, kita tuliskan saja. Kemudian dikali 25%, itu bentuknya pecahan biasanya adalah 25/100. Selanjutnya 0,4. 0,4 merupakan desimal. Jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa berarti pecahannya adalah 4/10. Nah, setelah itu, ini langkah pertama ya. Langkah pertama adalah merubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Untuk langkah kedua ada 2 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah kalian kalikan semuanya, baru di akhir jawabannya kalian sederhanakan. Pilihan yang kedua adalah kalian sederhanakan lebih dahulu, baru selanjutnya kita kalikan, gitu. Nah, kita ambil dulu langkah yang pertama, pilihan yang pertama ya. Kalau pilihan pertama itu mudahnya adalah tinggal kalian kalikan seluruhnya sesuai dengan nilai tempat masing-masing, seperti penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, seperti itu ya. Nah, untuk pembilang dengan pembilang berarti 26 kali 3, 78 dikali 25, 1950 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 7800. Ini untuk yang bagian pembilangnya. Nah, untuk yang penyebutnya 6 kali 13, 78 dikali 100, 7800 dikali 10, maka menjadi 78.000. Maka hasil perkalian di setiap nilai tempatnya ya masing-masing itu adalah 7800 dan 78.000. Nah, ini kan hasilnya. Berarti selanjutnya adalah kita tinggal sederhanakan. Nah, sebelum kita lanjut dengan sederhana pecahan, karena baik pembilang dan penyebutnya memiliki 0 di belakang bilangannya, nah kita hilangkan dulu. Hilangkan sebanyak 2 0 ya, karena paling sedikit kan ada 2 0 ya, 7.800, sedangkan 78.000 ada 3 0. Berarti kita hilangkan sebanyak 2 0 masing-masing ya. Maka menjadi 78/780. Nah, selanjutnya 78/780 ini akan kita sederhanakan ya. Akan kita sederhanakan dengan mencari nilai FPB. Nah, tentunya kalian harus paham bagaimana cara mencari nilai FPB ya. Nah, 78 dan 780 akan kita sederhanakan dengan mencari nilai FPB, yang mana nilai FPB-nya adalah 78 ya. Setelah kalian cari tentunya nilainya, berarti baik pembilang dan penyebutnya akan kita bagi dengan angka 78. Sama ya, tidak boleh berbeda, harus sama. 78 dibagi 78 hasilnya adalah 1/780 dibagi 78 adalah 10 ya. Maka hasil akhirnya adalah 1/10. Nah, selanjutnya bagaimana jika soalnya tersebut merupakan pilihan ganda, yang mana jawabannya itu pecahan desimal ataupun persen. Nah, tinggal kalian ubah saja 1/10 ini ke bentuk yang diinginkan pada soal. Nah, misalkan ke desimal, berarti 1/10 merupakan pecahan biasa diubah ke desimal, maka syaratnya adalah penyebutnya bilangan bawahnya itu harus berupa 10, 100 atau 1000 ya. Nah, berhubung di sini sudah bentuknya penyebutnya angka nilainya 10, maka sudah dapat kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,1 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian lupa caranya,
ya untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal, tinggal kalian bagi saja 1 bagi 10 nih, coret-coretan seperti ini. 1 bagi 10 kan seperti itu ya. 1 bagi 10 kan nggak bisa, tinggal kalian tambahkan saja 0 di belakang 1 menjadi 10. Nah, dengan syarat penambahan 0 pertama kali ini harus disertai dengan koma ya. Nah, berhubung di atasnya belum mempunyai angka, maka harus ditambahkan dengan 0, berarti menjadi 0, 10 bagi 10 adalah 1. Maka 1 kali 10 hasilnya adalah 10. 10 kurang 10, 0. Nah, maka hasil dari pembagian 1 per 10 adalah 0,1. Itu untuk langkah berikutnya. Kalau misalkan kalian lupa syarat merubah pecahan biasa menjadi ke pecahan desimal, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kita memilih dengan pilihan yang kedua, yaitu dengan menyederhanakan terlebih dahulu baru lanjut dengan perkaliannya. Nah, di sini pecahannya ya, semua pecahan di sini akan kita sederhanakan ya dengan mencari nilai FPB. Semua pecahannya yang bisa saja. Kalau misalkan nggak bisa, tidak usah kalian paksakan mencari nilai FPB-nya. Yang bisa saja ya. Nah, berhubung di sini operasinya operasi perkalian, maka dalam menyederhanakan pecahan bisa menyeberang ya. Intinya harus penyebut dengan pembilang ya, harus bilangan atas dengan bilangan bawah kalau ingin menyederhanakan itu ya. Nggak boleh atas dengan atas, bawah dengan bawah, tidak boleh. Jadi harus misalkan 26 itu harus dengan angka 6, 13, 100 dan 10. Tidak boleh 26 itu pasangannya 3, 25 dan 4. Begitu juga dengan bilangan yang lainnya ya. Boleh menyeberang. Nah, kita akan mencari kecocokan antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya untuk mencari nilai FPB agar lebih maksimal dalam mencari nilai FPB. Ambil saja contoh 26 dengan 6 itu bisa, tapi saya lebih cocok ke 26 sama 13 ya. Untuk mencari nilai FPB 26 sama 13 itu nilai FPB-nya adalah 13. Berarti nilai tersebut, angka tersebut akan kita bagi dengan sama-sama angka 13. Selanjutnya angka yang cocok berikutnya adalah 3 dengan 6. Nilai FPB-nya adalah 3. Maka baik 3 dan 6 akan kita bagi dengan angka 3 ya, karena FPB-nya 3. Berikutnya 25 bisa dengan 10 bisa, dengan 100 juga bisa. Nah, tapi lebih cocok kita ke 100 saja karena nilai FPB 25 dan 100 itu adalah 25. Maka kita akan bagi sama-sama bagi 25 ya. Biar lebih maksimal lagi mencari bilangan yang akan kita sederhanakan ya. Kemudian 4 dan 10 ya. Ini nilai FPB-nya adalah 2. Berarti 4 dan 10 akan kita bagi dengan angka 2 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 26 bagi 13 hasilnya 2 per 6 bagi 3 hasilnya 2. Dikali 3 bagi 3 1, 13 bagi 13 juga 1 ya. Dikali 25 bagi 25 1 per 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Dikali 4 bagi 22 per 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, selanjutnya setelah disederhanakan kita cek ulang lagi mana yang bilangan yang masih dapat disederhanakan kembali. Nah, di sini jika kalian perhatikan 2 per 2 dan 1 per 1, baik penyebut dan pembilangnya angkanya sama. Nah, itu memiliki nilai 1 ya. Kemudian ada angka 2 dan 4 ya. Kita akan sederhanakan lagi karena ini masih bisa kita sederhanakan dengan nilai FPB-nya adalah 2 ya. Berarti kita bagi sama-sama nilai 2 ya. Nah, untuk 2 per 2 dan 1 per 1 ini mempunyai nilai adalah 1 ya. Dikali 1 dikali 1 per 2 jadinya ya. 4 bagi 2 hasilnya 2, kemudian dikali 1 per 5. Nah, selanjutnya tinggal kalian kalikan saja ya. 1 dikali 1, 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali 1, karena 1 itu kan nilainya 1 per 1. Berarti 1 kali 1 dikali 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 10 sama ya. Jadi mau pilihan pertama kali baru sederhanakan atau pilihan kedua sederhana baru kali, itu sama saja hasilnya ya. Nah, untuk merubah pecah hasil akhirnya 1 per 10 tadi sudah saya ajarkan ya. Tinggal kalian ulang kembali bagaimana cara merubahnya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 2. 23 per 4 dikali 8 dikali 2 per 3 dikali 0,4.
Nah, sebenarnya caranya sama ya. Langkah pertama itu merubah semua bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk 2 3/4 bentuk pecahan biasanya tinggal kalian kalikan saja. 4 kali 2 8 ditambah 3 11. Maka pecahan biasa menjadi 11/4. Kemudian dikali 8 ya. Kemudian dikalikan 2/3 dikalikan 0,4, bentuk pecahan biasanya adalah 4/10. Nah, setelah itu ya, langkah berikutnya adalah pilihan pertama ya. Pilihan pertama berarti dikalikan lebih dulu, kemudian baru terakhirnya adalah disederhanakan ya, seperti itu. Nah, untuk pilihan pertama dikalikan lebih dulu berarti kita harus mengalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Berarti 11 kali 8 88 dikali 2 176 dikali 4 704. Ini untuk hasil yang pembilangnya ya, sesama pembilangnya kita kalikan. Kemudian untuk yang penyebutnya 4 dikali 1, karena kan 8 itu 8/1 ya, berarti hasilnya 4 dikalikan 3 hasilnya 12 dikalikan 10 hasilnya 120. Maka hasil perkalian di setiap masing-masing tempatnya adalah 704/120. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Tapi sebelum kita sederhanakan, berhubung pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya angkanya, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan campuran ya. Untuk 704/120 kita bagi ya. Kita bagi 704 dibagi 120 agar menjadi bentuk pecahan campuran ya. 704 dibagi 120 berarti kita akan cari perkalian 120-nya yang mendekati 704-nya ya. Itu dikali 5 hasilnya adalah 600. Kemudian kita kurang 704 dikurang 600 hasilnya adalah 104. Nah, setelah itu di mana 5 itu merupakan hasil, 104 merupakan sisa. Nah, yang hasil kita letakkan sebagai bilangan bulatnya di depan, kemudian garis pecahannya di sampingnya, kemudian sisanya kita letakkan sebagai pembilang, yaitu berarti di atas 104 dan 120 tetap di bawah 120 seperti yang kalian lihat ya. Nah, selanjutnya setelah kita ubah bentuknya menjadi pecahan campuran, selanjutnya kalian perhatikan untuk yang 104 dan 120 ini pecahannya akan kita sederhanakan ya dengan mencari nilai FPB. 104 dan 120 nilai FPB-nya jika kalian mencari dengan cara sengkai dan ataupun pound faktor, maka hasilnya itu 8 ya. Berarti sama-sama akan kita bagi 8 baik yang 104 dan yang 120. Nah, kita lanjutkan, 5 tetap di depan ya. Kemudian 104 dibagi 8 itu hasilnya adalah 13. Kemudian 180 bagi 8 hasilnya adalah 15. Maka hasil akhir dari soal nomor 2 adalah 5 13/15. Nah, bagaimana jika kalian ingin merubah hasil tersebut menjadi desimal ataupun persen? Nah, kalau misalkan persen itu bawahnya wajib dijadikan 100 atau tinggal kalian kalikan saja dengan 100%, boleh ya. Tapi di sini kalau misalkan kalian ingin merubah bentuk yang menjadi desimal, kalian tinggal cari saja yang 13/15-nya ya. Atau kita lanjutkan saja tadi pembagian yang tadi ya, yang 704 dengan 120 kita lanjutkan saja. 104 dibagi 120 kan nggak bisa. Nah, berarti tinggal kalian tambahkan 0 di belakang 104, penambahan 0 pertama ya disertai dengan koma di atasnya ya, di samping sebelah 5, berarti menjadi 5, sekian. 1040 dibagi 120. Nah, itu berarti kalian cari 120 dikali berapa yang mendekati 140. Itu dikali 8, hasilnya adalah 960 ya. Selanjutnya kita kurangkan 1040 dikurang 960. Pengurangan seperti biasa ya. 0 kurang 0 0, 4 kurang 6 tidak bisa, berarti kita pinjam ke angka depannya itu 0. Nah, kalau berhubung tidak punya nilai, berarti kita pinjam ke angka 1. Nah, 4-nya menjadi 14, kemudian 1-nya menjadi 0, dan 0 yang kita lewati menjadi 9. Berikutnya berarti 14 dikurang 6, itu 8, 9 kurang 9, 0. Maka hasil pengurangan 1040 dikurang 960 adalah 80. Hasil akhirnya adalah 5,8. Jika kalian ingin
hasil di belakang koma itu 2 angka, maka hal yang harus kalian lakukan adalah menambahkan 0 kembali pada angka 80. Berikutnya tinggal kalian bagi kembali dengan 120 seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan pilihan yang kedua, yaitu kita menyederhanakan terlebih dahulu baru tinggal akhirnya kita kalikan berikutnya ya. Nah, untuk 11/4 dan 8 dikali 2/3 dikali 4/10. Nah, di sini kita akan mencari angka yang cocok untuk disederhanakan ya. Nah, 8 ini adalah 8/1. Nah, berarti 8-nya itu sebagai pembilangnya, 1 itu sebagai penyebutnya. Nah, kemudian kita cocoknya 4 dengan 4 ya. Karena sama angkanya, lebih mudah, FPB-nya udah pasti 4 ya. Berarti sama-sama bagi 4. Selanjutnya ada angka 11 tidak bisa kita pasangkan dengan angka berapapun, berarti 8 kita pasangkan dengan angka 10 ya. 8 dengan 10 sama-sama kita bagi 2 karena nilai FPB-nya 2. Nah, selanjutnya setelah tidak ada lagi yang kita sederhanakan, lanjutnya adalah kita kalikan ya. Kita sederhanakan lebih dulu ya. 11/1 hasil dari 4 bagi 4. Kemudian 4/1 juga hasil dari pembagian 8 bagi 2. Kemudian 2/3, kemudian 1/5 ya, hasil dari pembagian 4 bagi 4 dan 10 bagi 2. Nah, selanjutnya setelah disederhanakan tidak ada lagi angka yang dapat kita sederhanakan kembali, maka tinggal kalian kalikan ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 11 kali 4, 44 dikali 2, 88 dikali 1, tetap 88. Kemudian bawahnya 1 kali 1 kali 3 kali 5, 15 ya. Maka hasilnya adalah 88/15. Sama di pilihan yang pertama tadi, karena atasnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 88/15 itu hasil akhirnya adalah 5, 13/15. Sama, caranya sama, tinggal kalian bagi saja 88 dibagi 15 seperti itu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. 2/3 dikali 0,2 dikali 12,5%. Nah, sama, langkah pertama adalah merubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. 2/3 kita tulis saja, kemudian dikali 0,2, pecahan biasanya adalah 2/10. Kemudian 12,5%, pecahan biasanya adalah 12,5/100 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya langkah pertama, pilihan pertamanya tinggal kalian kalikan saja, atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Berarti 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 12,5, kalian kalikan saja 125 dikali 4 ya. Kita coret-coretan seperti biasa, perkaliannya itu hasilnya kan 500 ya. Nah, berhubung 12,5 itu mempunyai koma ya. Setelah koma itu ada satu angka, maka kalian letakkan komanya itu satu loncatan dari belakang, maka hasilnya adalah 50,0. Berarti 4 kali 12,5 itu hasilnya adalah 50 ya. Kemudian untuk penyebutnya 3 kali 10, 30 dikali 100, 3000. Maka hasilnya adalah 50/3000. Nah, selanjutnya kita akan sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan mencari nilai FPB 50 dan 3000. Kita coret dulu nolnya 1 ya. Untuk dihilangkan berarti menjadi 5/300, yang mana nilai FPB-nya sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1, kemudian 300 bagi 5 dia adalah 60. Berarti hasil akhirnya adalah 1/60. Nah, kalau misalkan kita akan rubah bentuknya ke bentuk desimal, tinggal kalian bagi saja mudahnya ya. 1/60 berarti 1 dibagi 60. Nah, berhubung 1 dibagi 60 tidak bisa, kalian tambahkan 0 di belakang 1 menjadi 10. 0 pertama disertai dengan koma di atas, tapi kita tambahkan juga dengan 0 ya, 0 koma. 10 bagi 60 tetap nggak bisa. Nah, kalau misalkan nggak bisa juga ya berarti jangan kalian tambahkan lagi nolnya. Berarti kalau nggak bisa juga berarti 10 bagi 60 adalah 0. 0 kali 60, 0. 10 kurang 0
10. Nah, baru di sini kita tambahkan 0 berikutnya ya. Jadi 100 dibagi 60 itu 1 kali 60 dikurang hasilnya 40. Nah, kalau misalkan kalian cukup sampai 2 angka setelah koma, berarti hasilnya adalah 0,01. Tapi kalau misalkan kita lanjutkan lagi, berarti kalian tambahkan lagi 0 di belakang 40 menjadi 400. Berarti 400 dibagi 60 6. 6 kali 60 360. 400 dikurang 360 hasilnya adalah 40. Nah, kita cukupkan saja ya. Berarti 3 angka setelah koma. Maka hasilnya adalah 0,016. Nah, untuk pilihan yang kedua di mana sederhanakan lebih dulu, baru hasil akhirnya tinggal kalian kalikan. Seperti itu ya. Mungkin ini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Tinggal kalian ulang-ulang kembali penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.